Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah, salat salam pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya Doni Irawan Saragih. Saya akan menjelaskan materi statistika, yaitu histogram dan poligon frekuensi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penyajian data berkelompok dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nanti kita akan bahas secara manual terlebih dahulu, menyajikan histogram dan poligon frekuensinya. Setelah itu akan saya jelaskan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Contoh, hasil ulangan statistika sekelompok mahasiswa disajikan pada data berikut. Dari mahasiswa ada yang mendapatkan nilai 52, 80 dan seterusnya sampai yang paling bawah 53 dan 78. Nah, kita akan menyajikan data ini dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Hasil ulangan tadi terlebih dahulu kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ini ya, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Bagi yang belum tahu bagaimana cara menyajikan ini, bisa dicek pada tayangan sebelumnya sehingga kita dapatkan tabel distribusi frekuensi yang seperti ini. Nah, dari tabel inilah kita beranjak untuk mendapatkan yang pertama, kita harus cari batas bawah kelas. Kita juga cari batas atas kelas, dan kita juga carinya titik tengahnya. Nah, dari mana kita dapatkan batas bawah kelasnya? Batas bawah kelas itu adalah tepi bawah, ini 50. Tepi bawah kelas kita kurangkan 0,5. Maka di sini 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Jadi di sini adalah batas bawahnya 49,5. Oke, sekarang batas atasnya. Nah, batas atas kelas itu adalah tepi atas 54 ya, kita tambahkan 0,5. Maka batas atasnya adalah tepi atas ditambah 0,5 sehingga kita dapat 54 ditambah 0,5 sama dengan 54,5. Maka di sini 54,5. Dengan cara yang sama kita dapat di sini dan seterusnya ya. Tinggal kita kurang 0,5 tepi bawah kelasnya terus. Berarti di sini 79,5, 84,5. Dan batas atasnya juga demikian sampai yang paling bawah 89,5. Nah, titik tengah itu adalah setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Maka setengah dikali 49,5 tambah 54,5 ya. 49,5 tambah 54,5 sama dengan 104. Dikali setengah sama dengan 52. Maka di sini adalah 52. Di sini 57, 62, 67, 72, 77, 82, maka ini 87. Gitu. Nah, dari sini kita akan buat diagramnya, yaitu histogramnya. Yang pertama kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini tabel yang kita peroleh tadi. Nah, jadi dari sini selanjutnya ini untuk frekuensi di atas 2, untuk menghemat tempat 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 16 ya, karena frekuensi terbesar di sini adalah 15. Nah, ini adalah untuk frekuensi. Sini batas kelasnya. Batas kelasnya ini ya. Batas kelas itu yang ini, batas bawah dan batas atas. Maka di sini kita buat dulu batas-batasnya. Di sini 49,5, ini batas bawahnya. Batas atasnya adalah 54,5. Oke, ini 54,5 pas di sini berarti 59,5. Dan seterusnya kita tinggal tuliskan ini.
sampai 89,5. Oke, frekuensinya sudah, batas kelasnya sudah. Kemudian kita akan sajikan sesuai dengan tabel yang kita peroleh tadi. Maka yang pertama dari batas 49,5 sampai 54,5, frekuensinya sebanyak 2 mahasiswa tadi ya. Maka ini sebanyak 2 mahasiswa karena ini adalah frekuensi. Selanjutnya 54,5 sampai 59,5 ada 4 mahasiswa. Maka di sini sampai di 4 ya. Oke, 4. Seterusnya 6. Kemudian 11 ya, 11 sini. Kemudian di sini 15. Ini 15. Kemudian di sini 7. Ini 7. Kemudian 3. Dan yang terakhir 2. Nah, ini adalah histogram yang kita peroleh. Jadi histogram itu yang ini, hasilnya sudah kita dapatkan. Jadi data yang mentahnya tadi, data awal dari nilai mahasiswa tadi, jika disajikan dalam bentuk histogram, hasilnya adalah ini. Baik, ini histogramnya. Nah, bagaimana dengan poligon frekuensinya? Kita beranjak dari titik tengah ini. Titik tengah ini kita gunakan untuk menentukan poligon frekuensinya. Jadi di tengah sini ada, kita buat ya, ini titik tengahnya adalah 52. Tidak usah saya tuliskan karena terlalu ruangnya terlalu sempit. Di sini 52, 57, 62, 67 dan seterusnya sampai yang paling ujung sini yang bagian tengah adalah 87. Nah, kita hubungkanlah titik tengah antara batas yang satu dan batas yang lainnya. Maka di sini titik tengahnya di sini, ini ke atas, berarti titik tengahnya di sini. Nah, ya. Maka inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Oke, jadi histogramnya tadi adalah yang berbentuk batang ini, dan poligon frekuensinya adalah bentuk kurva yang ini. Oke. Nah, jika data yang tadi kita akan sajikan dalam histogram dan poligon frekuensi tapi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita akan coba dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke. Aplikasi SPSS kita. Nah, yang pertama kita lihat dari variable view. Ya, variable view yang bawah sini. Nah, variable view kita anggap aja tadi X ya, misalkan itu sebagai X. Oke, desimalnya kita ganti di sini jadi 0 desimal, yang lain udah pas. Selanjutnya tadi adalah nilai, karena tadi kan nilai mahasiswa tadi ya. Ini tetap 8, ini kita ganti 0. Nah, di sini kita buat labelnya. Satu itu tadi kan di data kita dapat tuh dari ini ya. Yang satu itu 50 sampai 54, yang duanya adalah 55 sampai 59. Nah, kita gunakan itu. Maka satunya adalah 50 sampai 54. Kita add. Duanya adalah 55 sampai 59. Tiganya berarti 60 sampai 64. 4 itu 65 sampai 69. 5 70 sampai 74. 6 itu 75 sampai 79. 7 80 sampai 84. Dan yang terakhir sampai 8 tadi ya. 8 itu 85 sampai 89. Oke, kita oke kan? Maka ini value-nya udah di sini. Oke, kita lihat di data view. Nah, di sini sudah X dan di sini adalah nilainya. Nah, kita kopikan terlebih dahulu data kita yang di soal tadi. Ini kita copy.
data ini kita akan urutkan dari yang terendah sampai yang terbesar, tapi ini kita pindahkan dulu. Oke, kita tinggal urutkan dari data sort A to Z, maka ini sudah dari yang terendah sampai yang terbesar. Ini kita Ctrl A, copy, kita pindahkan ke SPSS, kita paste di sini. Oke. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah, tadi kan kita buat tadi nilainya itu 1, 2, 3, 4 sampai 8 ya. Berarti yang bernilai 52 kita buat di sini 1 kan, karena tadi 50 sampai 54 itu adalah 1. Nah, berarti 53 juga 1 ya. Maka ini 2 ya. Ini 2, ini 3 ya. 65 sampai 69 itu 4 tadi. Oke, sudah 70 berarti 5 ya. Tadi sudah 6. 80 sudah 7 tadi. 85 sudah 8 terakhir tadi ya. Oke. Kita sudah urutkan datanya semua di sini. Tinggal kita analyze, deskriptif, statistik, kita pilih frekuensi. Nah, di sini nilai kita pindahkan ke variabel, kita pilih chart, kita pilih di histogram, karena kan kita mau sajikan dia dalam histogram. Continue, kita pilih OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, kita sudah dapatkan. Nah, inilah dia histogram dari data yang kita peroleh tadi. Ini hasilnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasilnya sama dengan yang kita peroleh dengan SPSS. Oke. Nah, bagaimana dengan poligon frekuensinya? Untuk menyajikan poligon frekuensinya, kita double klik di histogramnya. Oke, kita sudah dapat di sini. Nah, kita tinggal pilih di sini ada Add Interpolation Line. Kita pilih Add Interpolation Line. Nah, di sini kita pilih Strike. Oke. Oke, ini ya. Maka hasilnya adalah ini. Kita close. Maka inilah hasil histogram dan poligon frekuensinya. Ternyata sama dengan data kita yang tadi. Kita sajikan dengan secara manual di PowerPoint yang tadi. Nah, ternyata sama dengan yang kita peroleh yang dari sini. Histogram kita tadi ini pas ya, sama dengan yang dari SPSS, dan poligon frekuensinya juga di sini. Baik, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.